Beberapa pelatih Persib Bandung berusaha untuk mencari seorang predator pendamping David da Silva, bahkan mungkin juga pengganti David da Silva atau juga penerus David da Silva dari mulai Coach Robert Rene Albert, Coach Luis Milla, bahkan sampai detik ini Coach Bojan Hodak udah mencari dan mendapatkan 3 pengganti untuk seorang David da Silva, tapi belum juga ditemukan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Walaupun harus kita akui, penampilan David da Silva tidak setokcer penampilan di musim kemarin, karena memang ada beberapa kendala teknis, yaitu David da Silva mengalami cedera di musim ini yang cukup bisa dibilang panjang sehingga mengganggu keran golnya, dan sekarang tidak lagi ada di deretan pencetak gol terbanyak di Liga 1. Tapi sebelum saya jauh, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Coach Robert Rene Albert pernah mendatangkan seorang Bruno Cantanhede. Tujuannya entah itu untuk mendampingi seorang David da Silva atau juga mengisi peran David da Silva ketika David da Silva tidak bisa bermain. Tapi nyatanya Bruno Cantanhede tidak bisa sedikitnya mungkin menyamai seorang David da Silva. Akhirnya gagal. Bahkan Coach Bojan Hodak di era sekarang telah mendatangkan 3 pemain yang diharapkan bisa menjadi pendamping bahkan pelapis seorang David da Silva. Apalagi ketika David da Silva cedera lama kemarin, harapannya kan ada seorang penggantinya. Datangkanlah Mailson 5, tidak sesuai harapan. Datangkan Dimas Derajat, tidak sesuai harapan juga. Walaupun kita juga belum bisa nilai secara keseluruhan karena Dimas Derajat terlanjur cedera sekarang. Dan sekarang didatangkan seorang Gervane yang sebelumnya dikait-kaitkan, bahkan saya pribadi juga menggembosi Gervane sepertinya bisa menjadi penerus seorang David da Silva di masa depan. Karena dia masih muda, 28 tahun, umur yang masih sangat luar biasa produktif untuk seorang pemain bola. Awalnya memiliki permainan yang cukup menjanjikan, sehingga banyak bobotoh termasuk saya pribadi, saya mengakui si Gana, kalau nantinya David da Silva sudah tidak bisa lagi bermain bersama Persib Bandung, entah karena penurunan yang drastis, entah karena pensiun, entah karena ingin hengkang dari Persib Bandung, sepertinya Persib sudah tidak harus lagi mencari penyerang pengganti David da Silva, karena ada Gervane. Tapi untuk sementara ini harus diakui, Gervane juga jangankan menggantikan David, untuk sepadan saja dengan David da Silva belum bisa, walaupun tentu kita juga masih mengharapkan Gervane bisa benar-benar beradaptasi lebih dengan permainan sepak bola Indonesia. Karena ini pernah dinotis juga bobotoh salam dunia oleh Coach Bojan Hodak. Gervane ini tipe permainan Eropa, sulit untuk bermain seperti itu di Liga Indonesia. Dan saya juga akui, ya, Gervane itu lebih ke cenderung permainan reading the ball. Dia kuat dalam pegang bola, menjadi pemantul, dan lebih mengedepankan passing-passing cepat dan pergerakan tanpa bola. Itu yang sering dilakukan oleh striker-striker di Liga Eropa. Tapi ini Liga Indonesia, bro, masalahnya. Beda dengan David da Silva, yang dia sangat-sangat komplit. Sprint oke, jarak pendek, jarak jauh oke, bola atas oke, tendangan kiri kanan oke, body charge oke, luak liuk oke. Diberikan keleluasaan untuk membombardir pertahanan lawan sendirian. Mau jarak jauh, jarak dekat, pokoknya komplit lah. David da Silva itu komplit. Bahkan saya harus bilang salah satu pembelian tersukses dari Coach Robert Rene Albert, salah satunya adalah David da Silva. Selain tentu ada Mark Locke juga, ada Nico Iver juga, dan yang lainnya. Nah, ini satu hal yang ternyata sekaligus memecahkan dan mematahkan beberapa hipotesa bobotoh yang mengatakan dulu, udahlah, David sudah habis, dia sudah tua, performanya sudah jelek, ganti saja sama yang lain. Dulu sempat muncul nama Bruno Moreira, muncul juga nama CDB yang dari Persis Solo ya, muncul juga nama Flavio yang dari Persik, dulu tuh Persita, saya lupa lagi, yang sekarang ada di Persebaya. Nah, pada akhirnya ternyata pemain-pemain yang saya sebutkan tadi sekarang
meredup. Dan sekarang Persib Bandung bertahan dengan David da Silva. Dan untuk ukuran pemain dengan umur segini, kemarin mengalami cedera, dengan performa yang sekarang masih sangat bagus. David da Silva sangat-sangat bagus. Itu halnya tidak ada alasan untuk manajemen Persib Bandung memperpanjang David da Silva. Minimalnya 1 musim ke depan dan opsi perpanjangan 1 musim ke depan. Minimal ya. Minimalnya haruslah David da Silva. Karena umur hanyalah angka, Bobotoh. Saya yakin Bobotoh juga nggak peduli dengan umurnya berapa, dengan bagaimana umurnya berapa, kualitasnya gitu kan. Tapi yang penting itu adalah kualitasnya. Saya yakin seperti itu, Bobotoh. Itu yang penting itu kualitasnya. Kalaupun dia sudah tua, bahkan mungkin rentan cedera karena dengan umurnya, tapi kalau dia kualitasnya bagus, ya kenapa enggak untuk dipertahankan? Toh dulu juga ada Christian Gonzalez, ada Boa Salosa, ada Beto Gonçalves, ada juga Kek Hayam Bagam, pemain-pemain tua yang berhasil berprestasi. Dan coba munculkan nama, Bobotoh, munculkan nama. Siapa pemain muda sekarang yang sepadan untuk disandingkan dengan David da Silva dan mungkin Ciro Alves? Nggak ada kalau menurut saya. Jadi jangan fokus ke umurnya, fokus aja kepada kualitasnya. Ya oke, David umur nggak bisa bohong. Dia pasti akan mengalami penurunan seiring umurnya yang semakin tua. Tapi apakah harus sekarang mencari penggantinya? Kayaknya sih kalau menurut saya belum deh. Belum deh, kalau menurut saya ya belum deh. Masih layak David da Silva bertahan bersama Persib Bandung. Nah, apalagi kalau saya nggak salah kontrak David akan segera habis. Jadi kalau tidak diperpanjang akan sangat disayangkan sekali. Kita akan sangat kehilangan seorang David da Silva karena perannya, kontribusinya untuk Persib Bandung itu sangat-sangat besar. Bukan hanya tentang menciptakan gol, tapi juga bagaimana peran kontribusi sebagai tim, kerjasama tim untuk Persib Bandung. Nah, ditambah juga kita tahu di musim kemarin banyak sekali klub-klub yang ingin sekali menikung David da Silva, sampai-sampai David da Silva beberapa pertandingan tidak latihan, beberapa latihan tidak latihan karena kabarnya ada masalah dengan agennya, yang agennya ada tawaran dari klub lain yang lebih fantastis gitu kan. Tapi David terbukti sampai saat ini bertahan, bahkan udah ada statement dari David da Silva kalau dia ingin pensiun bersama Persib Bandung. Nah, ini satu hal yang tentu sangat positif dan harus juga direaksi dengan positif oleh manajemen Persib Bandung untuk segera mengunci David da Silva dan Ciro Alves mungkinnya di pinggir-pinggirnya agar bertahan dengan Persib Bandung, agar Persib Bandung terus berjaya. Karena harus saya akui untuk saat ini belum ada striker yang benar-benar sehebat David da Silva. Oke, Alex Martin sebagai top skor, tapi lihatlah cara dia bermain itu adalah kerjasama tim yang bagus dari dewanya. Sementara Persib Bandung memiliki kerjasama tim yang berbeda cara mainnya dengan Dewa United dan itu menonjolkan seorang David da Silva. Saya itu dulu pembahasan hari ini. Assalamualaikum.